Dua kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkena teror bom Molotov, yakni Sekretariat PAC Megamendung dan PAC Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kantor PDIP PAC Cilengsi dilempar bom Molotov Rabu dini hari. Sementara kemarin kantor PDIP PAC Megamendung juga jadi sasaran teror bom Molotov. Aksi penyerangan di Cilengsi pertama kali diketahui oleh seorang tukang bangunan yang berada di kantor tersebut. Dia menemukan serpihan botol yang diduga bekas bom Molotov pada pagi tadi. Sementara kejadian di Sekretariat PAC Megamendung baru diketahui diserang bom Molotov pada Selasa pagi. Dan saat ini polisi tengah menyelidiki aksi teror tersebut. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi mengenai kasus teror bom Molotov ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Muad Halim, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor, yang juga rumahnya ini berseberangan dengan kantor sekretariat yang dilempar bom Molotov. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muad Halim. Selamat malam Ibu. Baik, Pak Muad, kami ingin mengkonfirmasi, apakah betul posisi ataupun letak rumah Pak Muad ini di depan ataupun di seberang dari kantor sekretariat yang dilempar bom Molotov? Betul Bu, jadi rumah saya berkisar 6 meter jaraknya dari kantor sekretariat PAC PDIP Perjuangan Kecamatan Cilengsi. Kebetulan hanya di depan rumah saya, berseberangan saja. Berarti mudah bagi Pak Muad untuk bisa melihat apa yang terjadi di kantor sekretariat tersebut? Kalau melihat kejadiannya tidak mudah, tapi kalau melihat kondisinya setelah kejadian mudah. Karena kebetulan juga kantor sekretariatnya baru saya renovasi untuk menjadi 2 lantai. Jadi temboknya yang separuh yang bawah itu kan masih berlubang. Pelaku melempar lewat lubang itu, akhirnya masuk ke dalam kantor sekretariat PAC. Jadi pagi-pagi saya dapat laporan. Waktu saya mau berangkat ke kantor pagi-pagi, tukang saya melaporkan tadi malam ada kejadian pelemparan bom Molotov 3 botol, yang 2 meledak, yang 1 tidak karena yang 1 di luar kantor sekretariat, di luar ruangan gitu, jatuhnya di got. Jadi yang 2 yang meledak, terus kemudian menurut tukang bangunan yang kebetulan lagi renovasi, tidur di samping rumah saya, melihat ada letupan tapi tidak besar, tetapi kemudian beberapa menit kemudian menimbulkan api yang tingginya 1,5 sampai 2 meter. Terus kemudian buru-buru dimatikan dengan air dengan peralatan selang, tapi ternyata disemprot pakai selang malah apinya membesar. Terus kemudian berinisiatif untuk mencari kain dibasahi dengan air, terus kemudian ditutup dengan kain basah yang kemudian bisa padam. Begitu Bu. Pak Muad, berdasarkan keterangan dari tukang tadi yang menemukan peristiwa pelemparan bom Molotov tadi, terjadinya itu sekitar jam berapa Pak Muad? Menurut tukang yang memadamkan api itu terjadi pukul 2 dini hari. Pukul 2 dini hari. Apakah dari keterangan yang sudah didapatkan hingga hari ini, adakah mungkin masyarakat sekitar yang melihat hal-hal yang mencurigakan atau mungkin malah menjadi saksi pelemparan bom Molotov ini, atau mungkin ada kamera pengawas di sekitar situ yang bisa merekam kejadian tersebut Pak Muad? Kalau di kantor PAC-nya tidak ada CCTV, tapi ada di belakang rumah saya yang punya CCTV, dan tadi sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti dan diselidiki. Kira-kira begitu Bu. Baik, tapi tidak ada hal-hal yang mencurigakan ditangkap oleh warga di malam ataupun dini hari kemarin? Sampai dengan hari kejadian, dari sebelumnya maupun sampai hari kejadian, tidak ada hal-hal yang sifatnya mencurigakan atau apapun bentuknya, karena saya sendiri juga secara pribadi dan keluarga maupun politis, bagi saya tidak merasa ada rival atau musuh. Jadi saya anggap biasa-biasa hari-hari kemarin. Baik, Pak Muad, sebenarnya bagaimana pengamanan di daerah
tempat tinggal Pak Muat tersebut, termasuk di daerah kantor sekretariat itu, apakah memang bebas orang masuk lalu lalang ke jalan tersebut pada tengah malam ataupun dini hari? Betul, jadi kebetulan samping rumah persis itu jalan menuju perkampungan dan juga jalan alternatif. Jadi setiap selama 24 jam berlalu lalang, tapi tidak ramai sekali di jam-jam dini hari, tapi tetap berlalu lalang, tapi tidak ramai. Jadi ada kemungkinan orang bisa masuk lewat ke depan jalan tersebut melalui jalan utama tersebut, termasuk juga dari kampung itu ya Pak Muat ya? Betul, kalau di jalan gang saya tidak ada, tapi kalau lewat samping rumah memang jalan aktif. Baik, upaya selanjutnya Pak Muat? Ya Bu. Upaya selanjutnya menyikapi adanya teror bom Molotov ini? Saya sebagai kader dan fungsionaris Partai PDI Perjuangan tidak pernah takut, tidak pernah gentar untuk menghadapi segala ancaman maupun teror. Tapi saya juga mengutuk keras tindakan teror yang tidak bertanggung jawab ini. Semoga pihak kepolisian segera mengungkap biar kedepannya negara ini tetap lebih aman ke depan, sehingga proses perekonomian juga lebih baik ke depan. Dan saya juga menghimbau kepada simpatisan maupun kader di Kecamatan Cilengsi maupun di Kabupaten Bogor untuk tetap tenang, tapi tetap waspada, mengantisipasi hal-hal tersebut dan tidak terprovokasi dengan hal-hal yang sudah terjadi tadi malam. Seperti Baik. itu, Bu. Ya, baik, mungkin terakhir singkat saja Pak Muat. Apakah menurut Pak Muat pelemparan bom Molotov, teror yang terjadi selama 2 hari beruntun ini saling berhubungan, ya di Megamendung dan juga di Cilengsi ini? Saya tidak mau mengandai-andai, Bu. Yang jelas bahwa ini kejadian bagi saya teror yang tidak manusiawi. Saya berharap polisi segera mengusut tuntas biar tidak ada perilaku berikutnya, tidak ada korban selanjutnya. Baik, Pak Muat Halim, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih sudah memberikan terima informasi. kasih. Kita harapkan segera ada titik terang, Pak, dari kasus Baik. ini dan tidak terjadi lagi teror bom Molotov. Sekali lagi terima kasih Pak Muat Halim, selamat beraktivitas Baik. kembali. Selamat malam, terima Selamat kasih. malam.